Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menilai dan merenungkan menilai dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Syaifuddin Ibrahim atau Mbah Udin ya. Kemudian kita bandingkan dengan bagaimana ketegaran dari Bapak Ridwan Kamil, kesabaran beliau ketika menerima musibah, yaitu berpulangnya anak beliau Emril Khan ya. Dalam video ini akan kita cermati ya, seperti apa dua sikap yang berbeda ya. Dua sikap yang berbeda yang tercermin dari perkataan-perkataan yang dilontarkan atau disampaikan. Nanti di ujungnya kita akan menilai kira-kira di antara kedua orang yang sedang kita nilai, mana sebenarnya orang yang mencerminkan akhlak yang tinggi, budi pekerti yang agung, karena ketinggian akhlak seseorang, kemuliaan budi seseorang itu tidak salah satunya itu bisa terlihat dari apa kata-kata yang dilontarkannya. Seperti apa video yang akan kita analisa, mari kita saksikan potongan video berikut. Meninggalnya putra sulungnya, maka banyak anak sulung itu yang mati menceng, yang mati berbagai macam keadaannya. Dikubur cara apa, nggak perlu ribut. Justru saya takut tetap di Islam, karena kalau saya dipocongin, maka saya takut, ngeri, dipocongin, dibawa, diikat. Lebih baik masuk Kristen. Di sana ngeri. Ditanya sama malaikat, kalau nggak bisa jawab dipukul. Tanya lagi, nggak bisa jawab. Loh, orang Jawa suruh jawab pakai bahasa Arab, lo bagaimana? Bagaimana mungkin kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia saat jenazah yang terbaring ini berada di air berhari-hari masih utuh lagi sempurna. Itulah salah satu keyakinan kami, bukti adanya mukjizat yang akhirnya alhamdulillah kami diberi sempat untuk melihat tanda kekuasaan Allah Sang Pemberi Berkat, pelajaran bagi kita yang beriman dan yang pandai membaca isyarat. Itu teman-teman potongan video dari dua orang yang akan kita nilai ya. Yang pertama Mbah Udin ya. Naudzubillah min dzalik ya. Astaghfirullahaladzim. Di saat-saat hampir seluruh masyarakat Indonesia itu berempati terhadap musibah yang sedang menimpa keluarga besar Bapak Ridwan Kamil dengan berpulangnya anak beliau, Mbah Udin ya, mungkin karena sudah menjadi sebuah karakter yang terbentuk dalam diri dia ya, karakter sebagai penghujat. Dia konsisten menghujat Islam, kemudian menghujat negara dan pemerintah, kemudian menghujat petinggi-petinggi negeri, tokoh-tokoh negeri, dan dia pun juga menghujat tokoh-tokoh Kristen, pendeta-pendeta Kristen, pastor-pastor yang dia anggap berseberangan dengan dirinya. Kemudian
karakter penghujat ini mungkin karena sudah terlanjur mendarah daging, sampai pada situasi yang seluruh bangsa Indonesia ini sedang berempati terhadap terjadinya musibah yang menimpa keluarga besar Bapak Ridwan Kamil. Karena mungkin karakter penghujat itu melekat pada diri Mbah Udin, sampai ketika dia menanggapi musibah yang terjadi itu, dia masih menyempatkan dirinya sempat untuk berkata-kata yang itu menurut kita jauh dari cerminan akhlak seorang agamawan ya, seorang yang ditokohkan dalam agamanya. Saat itu Mbah Udin ya mengatakan ya, putra sulung itu biasanya mati menceng. Kemudian masih disempatkan pula ya mencoba mengkritik penguburan seseorang ketika jenazah itu belum dikubur kemudian dikafani. Itu juga menjadi bagian dari yang dia protes, dia pertanyakan gitu. Padahal kalau kita cermati ya, kalau memang dia mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus yang baik itu, Yesus sendiri ketika meninggal dunia itu beliau juga dikafani. Itu bisa dilihat dalam Matius 27 ayat 59. Karena penguburan jenazah dengan kain kafan ini adalah melambangkan sebuah kesucian ya, sebuah harapan ketika manusia ini meninggal menghadap kepada Sang Pencipta itu dalam kondisi suci. Dan ini menjadi ajaran atau tradisi dari Yahudi dan Islam begitu. Jadi aneh sekali ya, selain kata-kata yang sangat kotor, juga dia mengkritik sesuatu yang sebenarnya juga diteladankan oleh Yesus sebagai sebagai pribadi yang katanya dia ikuti begitu. Kemudian kalau kita bandingkan ya dengan Bapak Ridwan Kamil, menunjukkan ketawakalannya, kesabarannya menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketegarannya, berbesar hati, di ujungnya dalam situasi musibah seperti itu beliau masih bersyukur ya, masih menunjukkan rasa syukurnya. Karena setelah beberapa hari ya, sekitar 2 minggu itu, ketika musibah itu menimpa dan Allah masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ridwan Kamil dan keluarga untuk melihat jenazah putranya ya, dengan diketemukan jenazah tersebut, beliau merasa diberikan sebuah kesempatan oleh Allah untuk memeluk putranya. Jadi ada 2 karakter yang sangat berbeda, dan itu bisa kita nilai ya. Jadi derajat seseorang itu bisa tercermin dari akhlaknya, dan akhlak itu pun tercermin dari kata-kata yang dilontarkannya. Jadi ya ini kita ambil pelajaran ya, kira-kira di antara keduanya ini mana tokoh yang benar-benar mencerminkan bahwa dia punya kehidupan religius yang baik. Itu aja teman-teman, semoga bisa diambil pelajaran. Jadi segala sesuatu itu bisa dilihat dari buahnya. Ini yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.